Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Minta tolong Sidar Sidar Cat. Coba komen apakah suara saya sudah masuk apa enggak ya? Udah jelas apa enggak ya? Insyaallah ini online pertama ya. Online pertama sesuai target ya. Sesuai azam, kalau ada yang follow lebih dari 2000, insyaallah kita akan adakan ruqyah online dan ngobrol-ngobrol santai saja terkait ruqyah syariah. Harapannya ya Ana bisa bantu atau saya bisa bantu teman-teman semua, barangkali ada keluhan, ada sakit atau ada permasalahan, mudah-mudahan saya bisa jawab gitu ya. Dan kalaupun tidak bisa, mungkin jadi PR buat saya. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi, pertama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah ya. Pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bernafas ya. Dan mudah-mudahan kesempatan ini adalah kesempatan untuk kita berubah atau hijrah lebih baik yang sebelumnya. Ini saya punya program ngobras ya. Ngobras ini ide dari istri ya. Bagi teman-teman yang belum follow istri saya di Lia Umu Nabhan ya, itu boleh join atau follow akun istri saya ya. Ngobras itu ngobrol bareng istri ya. Mungkin teman-teman semua pernah lihat video-video saya sebelumnya terkait sihir tafrik atau sihir perceraian. Memang ya, sihir yang paling berpengaruh ya, salah satu tujuannya adalah untuk mencerai-beraikan suami istri ya. Teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya, kami ucapkan barakallahu fikum. Kalau ada sesuatu atau hal yang perlu didiskusikan, boleh teman-teman tulis di komen ya, di kolom komen. Mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Sambil nunggu ya, prepare istri saya sedang persiapan. Sekali lagi barangkali teman-teman bisa komen apakah suara saya jelas atau tidak ya di video live Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Oke, boleh ya komen, silahkan komen. Kurang jelas ya. Oke, terima kasih yang sudah komen. Kurang jelas, kita coba ya, mungkin nggak usah pakai mic kali ya. Ini soalnya saya juga kurang tahu pakai mic ini berpengaruh nggak ya. Kalau saya dekatkan begini jelas tidak Bu ya. Coba cek ya. Baik, sekali lagi yang baru bergabung, apakah suara saya jelas atau tidak? Khawatir saya udah ngobrol, udah ruqyah online juga, ternyata suara saya kurang jelas ya. Coba mungkin bisa di komen ya, barangkali suara saya apakah sudah jelas atau belum. Sebelum kita mulai, insya Allah kita akan coba untuk ruqyah online juga ya, sebelum atau sesudah obras ini, kegiatan obrolan bareng istri, ngobrol bareng istri ya. Kebetulan istri saya juga suka jahit, jadi programnya juga ya. Kira-kira jelas tidak? Cek. Coba Bun, buka live-nya. Apakah jelas suara Abi? Ya. Pertama kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah
Ya, karena Allah mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi dalam surat Luqman ya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kesyukuran itu, kebaikan dari syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang ingkar kata Allah, ndak rugi Allah. Allah nggak rugi. Karena apa? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Karena Allah ya adalah maha kaya lagi maha terpuji. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika semua makhluk di dunia ini sujud kepada Allah, beribadah semuanya kepada Allah, ya, itu tidak akan mengurangi ya kemahamuliaan Allah. Ya, kenapa? Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh ibadah kita adalah kita sendiri. Ya, makanya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya. Ini bagian daripada terapi ya. Terutama bagi Anda-Anda semua yang menikah. Saya masih belajar, alhamdulillah, berumah tangga. Tapi sebelum itu kita nikah di tahun 2012 nih. 2012, sekarang 2022. Saya nikah usia 22 ya, ketika saya sekolah atau kuliah semester 4. Dan alhamdulillah selama 10 tahun ini saya sudah punya diberikan atau diamanahi Allah anak 5 ya, alhamdulillah. Nah, nanti kita akan ngobrol barangkali terutama bagi ibu-ibu, ya emak-emak, tentu kan banyak rintangan, banyak permasalahan yang dihadapi ya seorang istri. Kalau saya melihat seorang suami barangkali nggak paham apa yang ada dalam hati istri, saya juga mungkin nggak paham. Nanti kita akan bedah ya di video ini, kita akan coba tanyakan secara langsung bagaimana kemudian makar-makar setan itu ya bekerja sehingga mereka ya berprestasi di mata iblis manakala mereka mampu memisahkan Bani Adam ya atau suami istri. Kenapa perceraian ini sangat berprestasi? Ya karena ketika orang bercerai maka yang mendapatkan kerugian itu bukan hanya dia tapi semua keturunannya. Ya, banyak sekali orang-orang atau anak-anak yang kemudian, mohon maaf, ada something atau problem itu akibatnya karena urusan ibu bapaknya, ya, atau perceraian di antara mereka banyak sekali yang jadi korban. Nah, ini senang sekali setan ya dengan aktivitas mereka. Ya, sehingga prestasi terbesar di mata iblis adalah mencerai-beraikan suami istri. Nah, kita akan coba ngobrol ya bareng istri ya. Kita akan coba tanya, mungkin ada penjelasan dan nanti insya Allah akan kita adakan ruqyah online juga. Ya, barangkali teman-teman yang sudah lihat video-video saya sebelumnya tentang kemudian tentang sakit apapun yang berkaitan dengan fisik kita, insya Allah semuanya bisa diruqyah. Ya, sudah siap pun? Ya, kita coba Bunda di sini muat. Ya, eh, sekali lagi barangkali suara saya kurang jelas, mungkin bisa coba WA siapa? WA Pak Rizky ya. Bawa HP-nya nggak? Kelihatan? Nah, silahkan mungkin teman-teman boleh sambil ngopi, kita ngobrol saja. Nanti insya Allah kita akan coba juga ruqyah online dan siapkan airnya. Ya, kalau saya memang penggemar kopi, ya dan nanti juga boleh diganti dengan air putih dan lain sebagainya. Jelas ya? Alhamdulillah. Coba cek Bunda. Mohon maaf ya, kita setting-setting dulu karena ini baru pertama kali kita live ya. Coba cek suara. Mohon maaf ya, kita setting-setting dulu. Masa tidak kan namanya live. Sambil siapkan materi.
Masuk ya. Ada. Iya. Oke, kita berdua akan perkenalan dulu, barangkali ada yang belum kenal. Ini asli kita di Kuningan, asli Kuningan, Kabupaten Kuningan tepatnya di Jawa Barat ya. Dan apa namanya? Kita dulu saling kenal karena saya dulu di kelas 3, beliau di kelas 1 aliyah ya. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah ketemu di Yogyakarta, dan kemudian bismillah saya minang beliau ini ketika semester 3 akhir ya, dan kita nikah di semester 4. Saya nikah di semester 4 ketika masih kuliah, dan alhamdulillah itu waktu itu nikah di 12 Oktober Bun ya. 12 Oktober 2012 ya, berarti sudah hampir 10 tahun. Dan alhamdulillah atas izin Allah pun kita dikaruniai 5 orang anak, 3 orang laki-laki, 2 perempuan. Ya. Dan saya senang sekali mendoakan teman-teman semua yang belum menikah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah segera menikah, dapat jodohnya, dan yang sudah menikah mudah-mudahan Allah percayai untuk mendidik putra-putranya ya, dikaruniai anak-anak yang saleh-saleha, dan yang sedang menjalani kehidupan rumah tangganya semoga Allah kuatkan, begitu kan ya. Semoga Allah bimbing. Sekali lagi ya, kenapa kita penting sekali belajar sampai sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti sampai jannah. Coba mungkin Bun, boleh dikenalkan dulu nama akunnya. Barangkali teman-teman yang yang baru join pengen follow Bunda ya. Nah, akun istri saya di Lia Ummu Azimah. Ya, Lia Ummu Azimah, itu istri saya, akun istri saya. Ya, coba mungkin Bunda bisa cerita ya. Kan dulu Abi mahasiswa ya. Semester 3. Kira-kira apa yang membuat Bunda memutuskan untuk memilih Abi, padahal ada yang ya baca salam, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam yang baru join ya. Boleh mungkin cerita bocorannya. Mungkin bagi teman-teman, barangkali ada dari teman-teman yang sudah punya niat menikah ya, terus ada keraguan. Bismillah ya, bismillah. Nah, kita lihat dari sisi seorang perempuan ya, kira-kira kenapa Bun dulu Bunda fix atau menerima Abi sebagai suami pada waktu itu? Bismillah. Enggak. Dulu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Jelas. Kedengeran ya? Jelas. Insya Allah jelas ya. Jadi dulu itu tahun 2012 bulan Januari. Januari itu bisa dibilang qadarullah sedang pada masa labil enggak, tapi memang secara hati, secara pergaulan memang saat itu butuh seseorang yang bisa menghijabi diri. Nah, kemudian masih di 2012 Februari itu kalau nggak salah ada agenda ke Jogja. Nah, saat agenda ke Jogja itu qadarullah ketemu sama beliau gitu. Ketemu itu bulan berapa tuh? Bulan Februari. Februari dan masih ya sebenarnya di Jogja juga memang ada keperluan. Nah, setelah pulang kemudian beliau menyampaikan ada perlu sama orang tua. Akhirnya ya udah, saya bilang ya mangga aja ke rumah gitu. Kemudian ke rumah masih di bulan Februari kalau nggak salah ya. Karena seminggu pas kita ketemu. Iya, seminggu setelah ketemu itu, setelah ketemu lagi, karena kan dulu kita pernah satu sekolah itu.
seminggu ya ketemu Abi, ketemu Buya, ketemu ayah saya, ngobrol, dikira ngobrol apa gitu ya, mau sharing apa gitu, ternyata melamar gitu secara tidak langsung. Kaget juga ya gitu. Tiba-tiba datang, ngapain nih orang? Terus udah gitu ya qadarullah juga, itu qadarullah. Dari situ ya ngedengerin obrolan ini aja, obrolan Abi gitu. Abinya ya itu kan baik lagi ke saya ya. Nah setelah dari situ ya saya juga sebenarnya agak kedar juga, ini orang kenapa tiba-tiba gitu. Ya alhamdulillah ala kulli hal, segala sesuatunya memang udah Allah takdirkan, sudah Allah inikan ya, udah Allah catat barangkali. Waktu itu memang dari Januari ketika merasa harus punya pendamping itu istiharo terus gitu, istiharo terus, dan memang beberapa ada yang datang lah gitu, tapi nggak tahu kok klubnya ke yang ini gitu. Itu pun qadarullah memang disambungkannya dengan banyak hal begitu ya. Jadi nggak asal nerima. Waktu itu juga kita sama Buya itu, sama Abi itu mencari informasi beliau, karena kan meskipun satu sekolah tahu orang, tahu wujud, tapi nggak tahu latar belakang ya kayak apa. Akhirnya mencari, kemudian istihara kembali. Gimana bisa mantap? Waktu itu Buya sama Umi bilang gitu. Akhirnya mencari, kemudian istihara kembali. Gimana bisa mantap? Waktu itu Buya sama Umi bilang gini nih gitu. Kok bisa seberani ini gitu. Kemudian kata Buya, ya udah Abi sama Umi cuma bisa doain, katanya kalau memang itu sudah jadi keputusan dan mantap, cari yang betul-betul memang yang Allah ridhoi di situ gitu. Dan waktu itu yang terlintas adalah kalimat dari Buya sama Umi. Saya telepon mau Teh Lia ini mau ketemu, katanya lagi di Jogja, lagi di Bantul. Waktu itu di Institut Bidan ya, di Bantul deket ISI tuh. Masya Allah, barakallah. Nah waktu itu emang saya bilang, sudah ada yang ngelamar belum? Kata dia belum. Ya udah saya mau silaturahim. Dan alhamdulillah ternyata Allah mudahkan segala sesuatunya kalau memang kita punya niat yang baik. Oke, sebelum kita lanjut ada beberapa pertanyaan, kita bacakan dulu komentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz boleh tanya gimana caranya mengobati GERD ya? Sebenarnya GERD atau MAH itu ada kaitannya dengan jin nasab. Saya waktu SMA saya sampai pernah pingsan karena sakit kepala yang luar biasa, bahkan mata saya pernah sampai rabun ya. Kemudian saya berguru atau belajar dengan Ustadz Nuruddin sampai saya punya bukunya nih. Buku Ustadz Nuruddin ya tentang ruqyah mandiri holistik. Beliau jelaskan bahwa sakit MAH itu kaitannya dengan apa ya? Dengan jin nasab. Nah, cara mengobatinya adalah pertama, karena itu adalah gangguan jin nasab, perbaiki dulu hubungan dengan orang tua. Ya, kan saya mohon maaf punya apa ya, punya sedikit problem dengan orang tua waktu itu, saya akui begitu ya. Tidak begitu baik hubungan saya dengan mereka. Nah, makanya saya punya sakit MAH. Ketika saya punya nasihat dalam surat Luqman kan juga dijelaskan ya. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Intinya kita diwasiatkan oleh Allah, oleh Luqman waktu itu diabadikan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, yang menariknya adalah dalam ayat yang berikutnya, wa in jahadaka ada an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Apabila kedua orang tuanya itu berjihad ya, bersungguh-sungguh ingin menjerumuskan kalian pada kesyirikan, maka fala tutihuma. Ya, jadi dalam ayat itu pun tidak suruh kita melawan, tapi cukup katanya fala tutihuma, tidak usah diikuti. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bersahabatlah dengan mereka di dunia dengan baik. Nah, kemudian saya amalkan tuh, saya maafkan semua kesalahan orang tua. Dan ternyata Masya Allah ketika saya ikhlas dengan semua hal yang terjadi pada saya, ya alhamdulillah itu sakit MAH itu berkurang. Makanya kalau Anda periksa ke dokter dan dokter mengatakan bahwa Anda terkena GERD atau MAH, nasihatnya jangan banyak pikiran gitu. Maksudnya adalah
coba maafkan semua kesalahan orang lain sehingga tidak ada yang nempel di pikiran kita. Lepas saja. Tampung dulu masalahnya apa. Biasanya ya kalau yang pernah sampai ke kami itu biasanya memang kepada orang tua atau mungkin kalau pasangan yang orang tua sudah tidak ada kepada pasangan gitu. Biasanya kita tampung dulu apa masalahnya, terus kemudian nanti kita kerucutkan gitu, yang terbesar ke siapa. Nah, setelah dari situ baru tuh ngobrol sama orang tersebut kalau memang kita niat betul pengen lepas gitu ya. Ngobrol, terus coba buat apa ya namanya, coba buat saling terbuka kali ya, saling dari hati ke hati gitu. Kami pernah menemui salah satu ini yang minta apa, ruqyah itu yang dengan saran seperti tadi untuk bisa memaafkan orang tua. Coba deh duduk semajelis kayak gini duduk berdua gitu dari hati ke hati misalnya Pak, Bu, atau misalnya cuma ada bapak atau ibu gitu diajak ngobrol, sharing dia dari hal-hal kecil yang memang apa ya, yang udah dibahas lah gitu, terus nggak langsung yang jebret gimana gitu. Nah nanti dari situ biasanya ada topik-topik nih yang bisa kita alihkan untuk bisa ke sana. Nanti diselipin kalau kata Bu Dr. Aisyah Dahlan itu ketika kita untuk bisa ke sana. Nanti diselipin kalau kata Bu Dr. Aisyah Dahlan itu ketika kita ngobrol itu ada beberapa kondisi yang bisa dipakai gitu. Bisa dimanfaatkan dan itu efektif. Salah satunya adalah ketika makan bersama. Nah, barangkali di situ bisa makan bersama atau kayak kita sekarang ini sambil quality time sambil minum kopi atau sambil ngeteh gitu ya. Itu bisa dipakai. Dan itu qadarullah memang mungkin ada azam juga dari orang tersebut, alhamdulillah gitu. Jadi si orangnya alhamdulillah sembuh, terus kemudian dengan orang tua pun ya saling memaafkan begitu. Ya, intinya pertama maafkan dulu, kemudian perbaiki hubungan Anda dengan orang tua. Adapun cara ruqyah, coba perhatikan baik-baik. Cara ruqyahnya sederhana, Bu. Ya, ini Ibu apa Bapak ya? Yang nanya tuh Ken Arox tuh perempuan mungkin ya. Ya Ibu atau Bapak lah ya, semuanya lah. Ketika Anda punya masalah GERD atau MAH, coba pegang perutnya. Niatkan dalam hati untuk ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri sudah. Ya, kemudian putarnya ke atas, Bu, ke atas. Ya, kalau ibu atau suami, Anda boleh meruqyah istri Anda. Pegang perutnya, kemudian bantu dia. Saya contohkan diri saya ya. Atau kalau punya pasangan, minta pasangan yang melakukannya. Tapi saya coba contohkan diri saya sendiri. Niatkan dalam hati ya untuk ruqyah mandiri. Sebelumnya Anda harus tadi perbaiki hubungan dulu, bertaubat dulu, beristighfar dulu, berazam, ya minimal berazam ya. Azamnya memutus hubungan dengan jin. Ya, misalnya dengan begini. Ya Allah, saksikan mulai saat saya berputus daripada hubungan dengan jin, baik jin nasab ataupun jin sihir. Ya Allah, saksikanlah mulai saat ini saya bertaubat dan berhijrah daripada apa yang telah saya lakukan sebelumnya. Ya Allah, saksikanlah mulai saat ini saya akan perbaiki hubungan saya dengan orang tua. Ya, itu ikrar ya, bukan kemudian jadi kepastian, ikrar sebagai penguat. Habis itu coba ruqyah mandiri. Anda niatkan dalam hati, pertama ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah, kemudian Anda mulai. Boleh membaca surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, surat apapun yang Anda hafal. Saya contohkan dari surat Al-Fatihah. Pertama, Anda sudah niat, kemudian putar. Lalu mulailah dari ta'awud. Mulai dari ta'awud. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Sambil dengarkan, Bu ya. Saya akan coba ruqyah bareng-bareng. Ibu juga boleh ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu tarik, tiup dulu, maaf. Baru ucapkan bismillah. Bismillah, tarik ke atas, perlahan saja. Perlahan, lalu sampai ke kerongkongan, buka. Nah, ini pas saat buka, niatkan keluarkan angin. Gitu ya. Gitu ya. Supaya sebenarnya sih sederhana ya teorinya. Ketika kita input, harus ada yang keluar. Makan, ya, maka dengan harus ada yang keluar. Nah, sistem kita itu yang alami ya hanya buang air besar, buang air kecil, keringat. Yang lain untuk masalah angin nggak ada. Caranya untuk mengeluarkan angin dalam perut, yaitu dengan cara seperti tadi. Bismillah. Kalau merasa kesulitan boleh ditepuk perutnya. Sebagian orang mungkin ada yang mual, siapkan kresek juga. Ya barangkali supaya cairan kuningnya itu keluar dan insya Allah lebih enteng si badan. Kalau bisa ini juga sudah punya wudhu ya. Punya wudhu. Ya, berwudhu dulu. Kalau berwudhu itu sangat dahsyat efeknya. Menguatkan. Jadi betul-betul sungguh-sungguh Anda ingin ruqyah mandiri sampai sengaja berwudhu. Ini luar biasa ya. Ya, dan mungkin penting juga ingat kalau ruqyah ini cara ya, cara, dan kita tidak bergantung pada cara gitu. Maksudnya tidak bergantung pada ruqyahnya, tapi betul-betul ya menggantungkan bahwa sama Allah gitu yang menyembuhkannya. Gitu. Iya. Allah yang ngasih penyakit, maka Allah yang menyembuhkan gitu. Nah, caranya ya ini gitu. Jadi anggap bahwa ruqyah ini cara ya, bukan sebagai akhirnya menjadi togut gitu. Jadi apa ya togut? Ya, togut itu yang disembah selain Allah. Ya, maksudnya menjadi ya diyakini bahwa pegangan, yakin kalau pakai ruqyah itu pasti berhasil gitu. Enggak, jangan kayak gitu ya, tapi lebih pada Allah yang akan sembuhkan gitu. Betul, ya betul. Karena banyak yang salah paham ya, Bia. Banyak yang salah paham kalau kita tuh. Ini nih katanya. Apalagi sekarang lagi marak para dukun. Hati-hati itu ya, meskipun uskun, ustadz dukun. Pokoknya kalau dengan ruqyah syariah itu cuma 3. Dia baca Quran, terdengar bacaannya, kedua dengan doa Nabi, dan diajarkan tawakal kepada Allah. Jadi peruqyahnya bilang, saya tidak bisa mengobati, saya tidak bisa menyembuhkan, gantungkan kepada Allah. Iya. Gitu. Jadi kita mengajak teman-teman yang punya sakit, ayo gantungkan kepada Allah, tauhidnya dibenerin. Gitu. Ya, belajar tauhid lagi. Karena kami sendiri pun bukan berarti mau ini ya, tapi kami sendiri pun masih belajar gitu, masih saling mengingatkan gitu. Ya, Masya Allah. Itu ya. Oke, ya, dicoba lagi. Kalau Anda punya masalah dengan suami atau dengan anak, coba minta maaf lah. Nggak usah malu, misalnya saya minta maaf ya, gitu. Atau peluk mereka atau apalah, itu sangat efektif ya. Kenapa? Karena ketika Anda minta maaf, itu seperti ikatan syaitan tuh terlepas. Wah, dan efeknya luar biasa bagi Anda. Iya. Gitu ya. Paling nggak usah banyak-banyak kali ya. Misalnya kalau suami istri pegangan gitu, pegangan tangan, itu juga kan ada hadisnya ya kalau nggak salah. Kalau pegangan tangan itu apa sih yang bergugur dosa-dosa. Terus kemudian kalau misalnya ini bisa berpelukan gitu. Iya. Gak mestilah masih semenit aja gitu. Jangan dilepas gitu. Sambil mikir, ini aku tadi buat salah ini nih gitu ya, lo maafin. Itu dengan kayak gitu tuh kayaknya jadi slow aja. Jadi maksudnya jadi hati juga plong gitu. Kita juga jadi slow. Nah. Sebelum kita jawab, mungkin ada sedikit pengalaman ya. Ini kita ketika awal-awal nikah ini sempat ya sering ada tiba-tiba marah gitu kan. Emosi mungkin itu hanya masalah komunikasi ya. Kita berapa tahun, Bun? Jadi kita 2 tahun itu kadang-kadang dieman. Tapi alhamdulillah saya sendiri tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor.
misalnya ke istri apa, nggak pernah ya Bun ya. Alhamdulillah. Begitupun istri juga nggak pernah. Jadi kalau kita 2 tahun itu karena permasalahan komunikasi, kita hanya diam-diaman. Iya, Itu diam-diaman. saya sampaikan. Abinya ke masjid, kalau lagi ngambek saya juga di kamar. Saya kalau lagi ngambek ke masjid. Atau kadang gantian, abinya tidur di kamar, saya ke masjid. Jadi kadang-kadang gitulah. Alhamdulillah ketika kita punya masalah komunikasi ya, yang jelas karena mungkin awal-awal kita belum pernah berhubungan, maksudnya belum pernah kenal dekat, tiba-tiba jadi satu kamar, satu rumah, kan pasti ada banyak masalah ya. Banyak. Dan setan di situ duduk di situ, gimana caranya supaya kita berantem kan gitu. Tapi alhamdulillah Allah jaga. Ya, Dan memang secara psikologi pernikahan juga 5 tahun pertama itu yang diperbaiki komunikasi. Iya, 5 tahun pertama komunikasi. Mungkin pesan buat teman-teman yang mau nikah, belajar ilmu komunikasi ya. Kalau udah belajar ya alhamdulillah, tapi mungkin lebih diintenskan lagi cara berkomunikasi dengan orang barangkali, apalagi sama orang terdekat. Iya, dan kita jadi tahu ilmunya ketika kenal dengan Dokter Aisyah ya, bahwa beda ya, kalau laki-laki harus jelas ya. Nggak bisa diam. Satu kata kalau nggak bisa diam. Ayo makan. Kadang saya juga ketika tiba-tiba istri ngambek misalnya, saya juga nanya, ini istri kenapa ya kok ngambek gitu kan. Dan istri saya juga suka bilang gitu, kenapa suami saya kok nggak peka gitu. Padahal ya tinggal disampaikan ternyata alhamdulillah setelah 2 tahun mulai membaik hubungan kita, dan alhamdulillah tidak ada permasalahan yang signifikan. Gitu ya. Kemudian kita baca dulu, Bunda yang bacain. Kurang jelas ya katanya. Jelas nggak sih? Oh, jelas kan? Jelas tadi. Oh, itu mah yang atas ya. Tadi tuh yang tanya GERD udah ya. Oh ya, yang GERD ya, kalau masih kembung ya, kalau saya pribadi menggunakan herbal ini ya, herbal sunnah seperti habatus sauda, kemudian zaitun, kemudian daun bidara. Kita pernah daun bidara itu sering digodok ya, atau direbus, airnya diminum. Biasanya ukuran 1 gelas ini 7 lembar. 7 lembar kita godok. Kalau untuk 2 gelas berarti 14 lembar kita godok, karena antioksidannya cukup tinggi di daun bidara. Nah, kemudian untuk produk herbalnya saya ada Cedar Care, mirip dengan Fresh Care ya, hangat gitu. Ya, mirip-mirip itulah ya. Penghangat gitu ya. Nanti produknya udah di ini belum ya? Ya di hidung atau dioles di perut ya. Dioles di perut. Kenapa? Di-invite dulu. Udah ya. Ini kan tadi baca dari ini Aiman Zaid. Ini ada ini. Oh, ini yang Bu Novianti ya. Terima kasih Pak Ustadz, ruqyahnya sangat bermanfaat. Kemarin saya ikut anjuran Pak Ustadz di ruqyah. Ya alhamdulillah ya, pantengin terus, insya Allah kita coba, mungkin mudah-mudahan bisa istiqomah live ya, buat bantu teman-teman. Berikutnya dari Pak Yaman, subhanallah Ustadz, kalau sering marah-marah bagaimana? Ini gimana nih? Selalu emosi, siapanya nih? Suaminya, istrinya? Ada nggak pengalaman suaminya emosian? Boleh lah tulis. Kayaknya kasus kemarin sih. Kasus artis kemarin. Wah, jangan ya. Ya pokoknya siapa aja lah, kita nggak nyebut orang ya. Memang ya. Ada 3 pintu ya, saya lupa. Ada 3 pintu setan masuk. Yang pertama marah yang menggebu-gebu, yang kedua khawatir berlebihan, 3 kesedihan berlebihan. Jadi marah ini ternyata menjadi pintu setan. Pintu setan masuk. Ya, kadang-kadang orang tiba-tiba marah tanpa alasan. Ini pesan Bunda gimana supaya ketika ada masalah, suami ada masalah misal, gimana caranya supaya seorang istri tidak marah-marah? Cara Bunda manajemennya gimana? Manajemen kalau marah ya? Ya, biar maksudnya tidak berlebihan.
Kalau pribadi lebih pada mungkin lebih banyak istighfar yang pertama, karena kan memang hadisnya juga ketika kita marahnya lagi berdiri maka duduk. Kalau duduk masih marah juga tidur baring gitu ya. Kalau masih marah juga wudhu gitu kan. Terus apalagi sholat ya. Nah itu barangkali yang bisa ditiru, yang bisa dipraktekkan. Kalau secara apa ya, kalau biasanya perempuan kan lebih ke hati ya. Karena itu memang susah, tapi coba betul-betul apa ya, betul-betul dipelajari bahwa kalau marah itu emang salah satu pintu setan. pintu setan ya, biar kitanya juga ikutan ini gitu, ikutan panas. Ya, kadang-kadang orang itu ada yang marah berlebihan. Setelah selesai, ngapain kita marah ya? Ada yang gitu nggak, ngalamin nggak? Kayaknya banyak ya. Banyak ya. Ya, beberapa kali lah ada. Nah ini malah istri yang marah-marah, Ustaz. Istri yang marah-marah katanya. Siapa? Kalau saya, istri marah-marah, buatkan air ruqyah, Bu. Pak ya. Air ruqyah ini air putih lah misalnya ya. Anda ruqyah surat Al-Fatihah, niatkan ruqyah diri Anda, istri Anda, dan anak-anak Anda. Setelah itu masukkan ke galon ya. Masukkan ke galon, jadi galonnya sudah teruqyah. Anda minum air yang sudah diberkahi dengan Al-Quran. Istri minum diberkahi dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan air yang diberkahi Al-Quran itu syaitan tidak masuk gitu. Itu belum di-invite. Ada yang udah di-invite belum? Tadi yang minta gabung. Oh, minta gabung. Gimana caranya? Itu tadi bisa. Invite sebentar ya. Nah itu. Nah ini ya. Invite. Udah ini masuk ya. Gimana Pak Ken? Terima kasih banyak pencerahannya Pak Ustadz dan Umi ya. Sama-sama, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terus ini juga barangkali ya, istri sering marah-marah tuh barangkali dari sisi psikologi kedekatan dengan suami balik pada komunikasi kali ya. Mungkin komunikasinya kurang efektif. Ya. Karena kan barangkali marah itu nggak mesti harus yang gangguan juga ya. Sering marah tuh karena barangkali mungkin berapa kata yang harus dikeluarkan oleh istri sehari? Ya kurang ngobrol barangkali. 20.000 kata ya. Ya, sehari itu istri minimal ya, perempuan itu 20.000 kata. Kalau laki-laki 7.000, kalau perempuan 20.000 kata. Kadang-kadang saya pulang jam 9 malam, jam 10 malam, harus siap dengerin istri. Kalau ditinggal dari pagi ya. Kenapa? Dirapel bahasanya. Ceritanya pasti dirapel. Dirapel dan berulang-ulang. Diulang-ulang. Kenapa? Ya harus 20.000 kata itu. Nah, ternyata ngobrol dengan istri, meskipun mungkin menurut kita nggak penting, tapi bagi mereka itu sangat menyeimbangkan emosionalnya. Dan ngobrol berdua begini, setan nggak suka, Pak. Wah, setan benci banget. Ini suami istri romantis banget, gitu kan. Ini gimana cara misahinnya kalau romantis begini kan, begitu ya. Nah, jadi ngobrol berdua ini Masya Allah. Nah, bagi teman-teman yang istrinya masih suka marah, cobalah kemudian ajak ngobrol lah. Ya, dengerin sampai 20.000 kata per harinya habis. Nanti insya Allah istri akan seimbang emosionalnya. Ya, Anda juga jadi tenang, ya istri juga jadi nyaman. Begitu ya. Ada lagi? Pak Ustadz, ini masih yang tadi ya, Pak Yaman. Pak Ustadz, kalau istri itu bersumpah mungkin ya di dalam Al-Quran ini, itu apakah dosa Pak Ustadz dan Umi? Saya minta penjelasannya. Pak Ustadz, kalau istri itu bersumpah di dalam Al-Quran, maksudnya bersumpah gimana? Dengan nama Al-Quran. Pakai Quran mungkin. Pakai Al-Quran. Apa hukumnya? Ya intinya apa sih kenapa mesti bersumpah ya? Tapi kalau sudah terlanjur bersumpah, kalau memang dengan kebenaran harus dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Ya untuk betul-betul sesuatu yang benar ya. Demi Allah saya tidak begini, demi Allah saya begini. Itu dibolehkan. Ya. Tapi hati-hati karena sumpah dengan Quran ini juga berefek besar, amanahnya besar. Jadi kita juga jangan sembarangan dikit-dikit sumpah, jangan, ya.
Jangan ya. Kenapa? Karena ketika orang sumpah seperti hutang. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau tidak, itu akan jadi tuntutan. Ya. Ya. Pak Indra, mantap Pak Ustadz. Nah ini Pak Indra ini teman saya ya. Masya Allah, saya doakan mudah-mudahan berkah istrinya, dengan keluarganya ya. Kita balik ke cerita tadi. Well, iya, tambahan dulu yang itu untuk marah-marah ya, mungkin bisa dipelajari lagi tentang ilmu psikologi pernikahannya. Bisa ambil dari Bu Ida Nurlaila sama Ustadz Cahyadi Takaryawan, beliau juga salah satu pakar parenting. Itu ya memang harus digali dulu akar masalah bisa marahnya apa gitu ya, barangkali dijelasin, ditanya dulu istrinya kenapa bisa marah gitu misalnya. Meskipun ya sebenarnya marah-marahnya istri juga bukan betul-betul marah pengen yang marah ke suaminya, tapi barangkali caper lah gitu, cari perhatian ke suami, gimana caranya suaminya bisa peka mungkin gitu. Ya, saya ngerasa awal-awal memang saya nggak peka. Kayak misal istri bilang mau makan mungkin ya, cuma nanya, Abi lapar nggak? Ya kalau saya bilang enggak, gitu kan ya. Padahal maksudnya mungkin mau ngajak saya makan. Maksudnya. Iya, ya itu komunikasi aja sih sebenarnya, banyak salah paham. Nah setan ini pintar, dia suka nyari-nyari kesempatan supaya kita berantem. Ini hati-hati banget ya. Kemudian makasih banyak Pak Ustadz dan Umi ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga belum puas ya, jadi biar bisa nyari referensi lagi referensi lain. Tapi insya Allah referensinya yang lebih bagus, lebih bisa dipahami. Nah ini terkait marah. Pernah kan sahabat Rasulullah ini nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah nasihati saya. Nah Rasulullah ini tahu ya apa yang terbaik nasihat untuk sahabatnya. Jawabannya sederhana, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, bagimu surga. Betul ya? Kenapa? Karena memang marah ini nggak ada gunanya. Iya, kalau marah itu salah satu peribahasa Arab bilang apa ya? Saya lupa, tapi penjelasannya itu ya marah itu seperti kayak kita kalau ngelihat orang marah tuh kayak ngadepin orang gila gitu. Jadi tinggalin aja sebenarnya gitu. Maksudnya tinggalin itu bukan berarti nggak ditanggepin ya, tapi kita buat dia tenang dulu gitu, buat dia apa ya namanya mungkin biarin dulu deh gitu, diluap-luapin sendiri gitu, dengerin aja dulu gitu, tapi jangan kita masukin hati juga, biarin aja. Iya, iya benar. Jadi saya istighfar aja, perbanyak istighfar. Kalau saya bilang sama istri, mulai sekarang, kalau memang itu urusan dunia nggak usah marah. Kan namanya kita punya anak-anak kecil ya. Ya kalau marahnya ke anak. Kalau rumah berantakan, kadang kan ada yang suka marah tuh. Wih, kenapa rumah berantakan? Ya harus maklum aja, itu urusan dunia, nggak usah diperpanjang. Kecuali anak misalnya udah adzan, terus belum sholat, marah tapi mendidik, tidak dengan kekerasan ya kan, beda kan ya. Misalnya ayo sholat gitu, nah itu masih mending ya. Ada salam dari Pak Yana Keuangan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian ini juga untuk marah itu kita arahkan supaya marah kita itu betul-betul apa ya, kita marah tapi memang Allah ridho gitu. Apa tuh kayak gimana? Marah yang Allah ridho itu ya marah ketika misalnya apa sih, melanggar syariat gitu ya. Kayak misalnya marah terhadap pelanggaran ya, bukan ke orangnya syariat lah, bukan ke orangnya. Dan harus kita pahami juga marah harus objeknya bukan orangnya ya. Kita kan lebih banyak kalau marah tuh orangnya gitu, disebelin juga orangnya, bahkan sampai ke anak-anaknya juga disebelin gitu, ada yang begitu. Harap apa ya, belajar untuk menempatkan marah itu pada tempatnya. Ya kami lagi belajar ya, sebenarnya lagi belajar. Kadang saya sendiri juga kalau lagi ngambek sama suami ini kemana, belum ngasih kabar gitu. Ya coba untuk manajemen diri gitu, coba buat istighfar, terus coba buat apa ya, mungkin barangkali daripada marah-marah, mending doain aja deh biar selamat sampai cepat, biar selamat cepat sampai rumah gitu, kayak gitu. Iya betul ya. Oke, nah kalau dari sisi suami, bagaimana cara ngerukyah istri ya kan? Atau sebaliknya istri ngerukyah suami. Pertama kalau istri
kepada suami ya coba ingatkan untuk terapinya sholat berjamaah ya, karena kan istri nggak boleh juga nasihatin suami secara langsung ya, maksudnya secara halus saja. Nah, mungkin terapi yang paling paling sangat dekat itu nyuruh suami ke masjid. Kenapa? Karena ketika suami ke masjid, melembutkan hati. Ada kan ya suami ini dinasihatin susah, emang nggak bisa dinasihatin. Dia didoakan, kemudian suruh ke masjid. Kenapa? Ketika dia ke masjid, yang doain malaikat. Ya, bahkan dia duduk saja didoain agar dapat ampunan. Dan dicatat sebagai orang yang sholat meskipun belum sholat. Ya, selama dia menjaga wudhunya. Dan banyak sekali keutamaan sholat berjamaah. Makanya saya ngajak teman-teman yang belum sholat di masjid, itu sholat di masjid lah berjamaah ya. Sebagai bentuk kesyukuran kita, kemudian benteng kita juga supaya dilindungi oleh Allah. Kemudian kita jadi silaturahim tuh dengan orang-orang yang soleh kan, tempatnya orang soleh di masjid ya. Iya. Nah, jadi ngelembutin hati suami. Kalau istri, ya memang di rumah, kita boleh rukyah dia, boleh rukyah istri kita dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau yang paling mudah, paling ringan adalah merukyah dengan memegang kepalanya. Ini khusus istri ya. Jadi kita pegang kepalanya, kita doakan. Ya, misalnya dengan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabalta alaiha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang melekat padanya. Wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabalta alaiha. Dan aku juga mohon perlindungan dari keburukan perangainya dan keburukan yang menyertainya. Kita doakan. Maka insya Allah Allah juga akan lembutkan hatinya. Dari Kak Izi Aulia, marah itu bagian ekspresi komunikasi sayang yang berlebihan. Nggak berlebihan, ya itu tergantung orang. Ya, betul ya. Tergantung. Ya, betul. Ekspresi komunikasi sayang yang berlebihan. Berlebihan saking pengen di ini ya, saking pengen diperhatiin gitu. Ya. Nah, saya tadi di awal sudah sampaikan bahwa 3 pintu setan ini 3, salah satunya marah. Tapi ada berikutnya, marah berlebihan, khawatir berlebihan, sedih berlebihan. Jadi ketika tidak ada kata berlebihan, ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kalau orang tidak punya rasa marah, aneh juga. Iya. Ya. Misal istri kita dihina sama orang, dilecehkan. Oh, nggak apa-apalah. Maafin aja. Kan nggak mungkin ya. Harus ada marah karena kan ada kita izah. Tapi nggak boleh berlebihan gitu. Nah, begitupun dengan istri ketika marah kepada suami, kalau Bunda gimana? Ingat kebaikannya ya. Iya, ingat juga kebaikan suami gitu yang udah jauh keluar rumah, cari maisha, cari nafkah, terus barangkali mungkin belajar buat, kalau saya sih gini, seringnya ngelis di buku kebaikan apa yang udah ditulis, yang udah dikasih hari ini, biasanya nanti dievaluasi, oh ya udah ngasih ini, oh ya udah bisa bantu ini, oh ya ini, jadi nanti biasanya hilang gitu. Kalaupun masih terus begitu ya ngaji. Salah satunya ngaji Quran, barangkali sunah-sunah yang diinikan Rasul di dalam rumah ya gitu, diamalkan. Ya, ada cerita Ibu tentang Sayyidina Umar. Kan dulu ketika Sayyidina Umar jadi khalifah itu ada seorang muslim pengen ngadu ke beliau terkait marah istrinya. Tiba-tiba dia bayangkan ya seorang khalifah ngurusin semua negara kan. Itu urusan rumah tangga pada waktu itu lapornya ke khalifah. Ketika beliau sampai di depan rumahnya dengar lagi dimarahin sama istrinya. Lalu sahabat ini orang ini nggak jadi kan? Nggak balik lagi. Tapi udah hafal ya yang ini. Maksudnya iya udah hafal. Maksudnya ini saya mau lapor dimarahin istri, Umarnya lagi dimarahin nggak jadi . Nah ketika balik itu Umar tahu mau ngapain gitu kan? Mau ada apa yang bisa kita bantu? Ada yang bisa saya bantu? Nah, kemudian nggak jadi ya khalifah. Tadinya saya mau ngelapor terkait dimarahin istri ya. Ternyata saya mau lapor ternyata Anda juga sedang dimarahin istri. Apa jawab Umar? Ini jawaban luar biasa. Bersabarlah hanya sebentar.
Kenapa? Dia memasakkan masakan untuk kita padahal bukan kewajibannya. Dia membersihkan pakaian kita padahal bukan kewajibannya. Ya, dia menyiapkan semuanya, menjaga rumah, membersihkan rumah padahal bukan kewajibannya, tapi dia lakukan itu. Ya, maka ketika marah bersabarlah. Itu yang saya coba amalkan gitu. Jadi ketika istri marah, saya bersabar untuk sejenak diam. Kenapa nggak lama, kata Umar. Dan Nggak terbukti lama ya. sih sebenarnya. Nggak lama, iya. Nggak lama, cuma dipeluk doang udah reda lagi sebenarnya. Itu Ilmu bocoran. psikolognya ya. Bocorannya. Dipeluk ya. Oke. Atau bawain coklat apa kayak gitu yang Hadiah ya. kira-kira Maksudnya ini. hadiah ya. Itu lagi sekarang kayaknya. Ustadz, bagaimana caranya rukyah lengan yang sakit atau berat dan rasa sakit atau beratnya kadang-kadang hilang timbul? Yang pertama, Anda harus tahu dulu apakah sakit lengan Anda ini medis atau non medis. Caranya diagnosa dengan dibacakan Quran. Ya, misal Anda tangannya yang kanan sakit ya. Yang ini yang kiri ya kelihatannya ya. Yang kanan lah. Anda bacakan saya niat merukyah tangan saya. Kalau Rasulullah memberikan doa bagian sakit untuk dipegang tuh dengan begini doanya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. 3 kali Bismillahnya. Kemudian tambahkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Diulang sampai 7 kali lalu diusap. Diusap, dikeluarkan ya. Nah, ketika kita baca itu atau dibacakan Al-Quran, adakah respon dalam badan, misalnya tangan agak panas, kemudian pundak tiba-tiba sakit? Saya izin minum dulu ya. Ketika ada respon, misalnya tangan tiba-tiba sakit, tiba-tiba panas ketika dibacakan Quran, maka kabar gembiranya Anda akan sembuh dengan terapi Al-Quran. Kalau kemudian dibaca, didoakan, atau dirukyah, belum ada respon, bisa jadi itu sakit medis. Barangkali ada penyumbatan sehingga Anda kebas atau sakit. Boleh dengan fasdu, itu ngeluarin darah kotor dari lengan. Kalau donor kan di sini. Kalau fasdu biasanya di sini, darah yang keluarin juga darah kotor. Atau bekam. Tangan. Atau bekam di tangan. Dan di titik-titik sunnah di belakang. Nah, insya Allah tuh nanti kan ada darah kotor yang keluar, sehingga darah atau badan Anda akan produksi darah baru. Ketika produksi darah baru, lebih segar dong. Ibarat kata akuarium yang kotor, ketika airnya dibuang, maka akan terisi air yang bersih. Nah, begitupun dengan tubuh Anda. Sistem tubuh Anda akan otomatis mendetek ada darah yang keluar, otomatis badan akan memproduksi darah baru yang lebih segar, yang bisa menghantarkan oksigen ke tangan Anda. Jadi tangan Anda bisa lebih baik, itu lebih segar. Begitu ya. Saya insya Allah dengan istri rutin dibekam sebulan maksimal ya, dan fasdu sebulan. Ya, supaya tetap outputnya, kita input makan, outputnya juga harus seimbang, mengeluarkan darah-darah kotor. Kenapa? Karena usia darah itu maksimal 3 bulan. Setelah itu selnya akan mati. Ya, makanya bekam ini kata Rasulullah salah satu pengobatan terbaik. Ya, hijamah, al-hijamah itu pengobatan yang sangat rekomendasi. Jadi rukyah dulu, intinya kalau ada respon berarti Anda akan sembuh dengan rukyah. Kalau belum, berarti Anda harus mendetek atau mengupayakan ikhtiar-ikhtiar medis. Salah satunya dengan tibun nabawi, dengan bekam, dan herbal-herbal. Kalau herbalnya, pegagan. Ya, daun pegagan itu untuk mengencerkan darah, salah satunya. Daun pegagan, Anda rebus saja, Anda minum. Ya, atau kalau misalnya repot, Anda cari saja ya pegagan dalam bentuk kapsul ya, dan Anda bisa minum sesuai aturan. Insya Allah membantu ya. Ini ada satu lagi yang belum kejawab kayaknya. Masih dari Pak Yaman. Kalau istri tidak melayani suami, apa hukumnya Ustaz? Ya, ini apa?
Mungkin dalam dari sisi hukum ya. Hukum mungkin secara keseluruhan barangkali lebih melayani mungkin makannya gitu, barangkali nyuciin bajunya gitu. Ya. Kalau hukumnya berdosa, ya. Kenapa? Karena sudah jadi kewajiban seorang istri melayani. Bahkan saking beratnya melayani suami, apabila dia melayani suaminya dengan penuh hati, dia bersabar terhadap segala kekurangannya, dia tidak meninggalkan sholat, lalu kemudian dia wafat, dan suaminya mengatakan, saya ridho engkau jadi istriku, dia masuk dari 8 pintu surga yang dia mau. Luar biasa ya. Ya, Masya Allah. Jadi makanya sangat rugi gitu. Surga di depan matanya, tapi nggak dilayani, nggak dirawat surganya. Coba ya. Nah, kalau kita ingin dapat surga, ya rawat dengan baik, gitu. Maka kalau secara hukum sih berdosa ya. Apalagi masalah, mohon maaf, masalah ranjang. Ya, sampai ada sebuah hadis, apabila suami meminta istri tidak mau gitu, padahal tidak ada udzur syar'i, maka dia mendapatkan laknat dari malaikat sampai pagi harinya. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Udah kan. Oke, kita akan coba sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ruqyah mandiri ya. Barangkali mungkin Bunda bisa ambilkan air. Air ada ya. Oke, siapkan air terlebih dahulu. Ya, kita akan ruqyah air dulu. Ruqyah air, siapkan. Saya tunggu ya 1 menit. Boleh 1 menit saya tunggu. Airnya kalau bisa air dingin ya. Nanti supaya nggak dingin banget, nggak apa-apa. Nggak dingin banget, siapkan air. Nanti kita akan demonstrasikan ruqyah air, insya Allah ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Kalau Anda sedang di luar atau minumannya kopi juga boleh. Ya, intinya minuman yang baik lah, minuman yang bagus, ya, yang halal boleh diruqyah ya. Tapi saya contohkan yang air putih saja supaya nanti efeknya insya Allah bisa lebih ini. Oke. Sudah ya. Pertama, Anda cari posisi yang nyaman untuk ruqyah. Izin dulu sebentar ya. Cari posisi yang nyaman, kemudian jelas ya suara? Jelas punya. Iya. Ya, ambil posisi yang nyaman, kemudian pegang di dekat mulut. Niatkan dalam hati niat meruqyah air dengan Al-Quran. Ya, cukup dalam hati sudah. Kemudian kita mulai dari ta'awud, kemudian bismillah, surat yang dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh dibaca lebih dari sekali, misalnya 3 kali, 7 kali, atau sebanyak-banyaknya. Tapi kita coba sekali dulu ya. Ini sebelum diruqyah minum, barangkali kepenuhan airnya. Baik. Kita mulai. Boleh bareng dengan saya bacanya ya. Agak keras dibacanya, yang penting terdengar oleh telinga ya. Jadi nggak boleh bisik-bisik. Itu nggak boleh ya. Jadi harus terdengar dan jelas. Kalau bisa makhorijul hurufnya juga jelas ya. Yuk, dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang baru bergabung boleh siapkan air. Kita ruqyah air bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Tiupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Lanjut surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiupkan. Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Baca Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Boleh berdoa, ya Allah, jadikan air ruqyah ini air yang kau berkahi dengan Al-Quran, yang dapat menyembuhkan atas izinmu sakit perut hamba, sakit dada hamba, sakit tenggorokan hamba, sakit kepala hamba, sakit pundak hamba, sakit tangan hamba, sakit kaki hamba, ya sakit pinggang hamba, ya sembuhkan ya Allah. Nah, Anda boleh minum dengan baca bismillah ya. 3 tegukan. Bismillah. Coba komen yang sudah minum airnya, apa yang Anda rasakan? Ya, reaksi yang paling bagus adalah tenang hatinya, lebih tenang, lebih sejuk, kemudian bertambah iman. Nah, ini yang paling kita harapkan ya dari sesi ruqyah air tadi. Ketika diminum, tenang hati kita.
Ya, sehingga jantung berdetak lebih normal, peredaran darah normal, sehingga ke badan lebih segar, ke pikiran lebih segar. Oke, selamat bagi yang bergabung, ahlan wa sahlan. Siap-siap kita akan coba ruqyah online. Ya, ruqyah online, siapkan diri Anda. Kalau bisa Anda sudah punya wudhu ya. Sudah punya wudhu, kemudian siapkan kresek kalau perlu, barangkali ada mual, boleh dimuntahkan. Ya, oke kita tunggu mungkin 1 menit. Silakan bagi yang belum ambil wudhu, berwudhu dulu, atau barangkali ada yang belum sholat, isya, sholat terlebih dahulu. Kita akan coba mulai sesi ruqyah ini. Mudah-mudahan Anda yang sakit perut, yang sakit mah, Allah sembuhkan saat ini juga lewat ruqyah online ini. Ya, gampang insya Allah. Yang penting Anda ikuti step-stepnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Nanti step-stepnya lakukan dengan kesungguhan. Sudah? Kita istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. U'idukum bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi arkikum min syai'i kulli yu'dikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Bismillahi arkikum Allah yasfikum. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, yang baru bergabung silakan ikuti, pegang perutnya masing-masing. Pegang perutnya masing-masing dan diputar. Nanti saya ketika selesai membaca tarik ke atas ya. Oke, dengarkan sambil diputar perutnya. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Tarik ke atas. Bismillah. Keluarkan. Lagi. Bismillah. Keluarkan. Bismillah. Tarik. Yang merasa kesulitan boleh komen kira-kira kesulitannya di mana ya. Atau yang merasa ada reaksi lain, mual, muntah, sakit pundak ya, atau sakit kejut atau apalah ya. Ada panas di kepala atau ada reaksi-reaksi lain selain daripada tadi, boleh ya. Atau ada yang merinding barangkali ya, boleh. Itu juga respon yang bagus ya, respon yang baik insya Allah. Oke, kita lanjut, putar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Tepuk perutnya. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin.
pegang yang sakitnya. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Dan arahkan ke perut. Ke mulut, maaf. Arahkan ke mulut. Kalau di leher berarti ke depan. Bismillah. Gitu ya. Kalau tangan boleh ke ujung. Gini ya. Ya, bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Coba dipegang yang sakitnya. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Ya ma'syaral jin fi hadzal badan. Yang ada di perutnya, yang ada di dadanya, yang ada di punggungnya, yang ada di kepalanya, yang ada di lehernya, yang ada di tangannya, yang ada di kakinya, yang ada di kemaluannya. Ukhruj ya adu Allah, keluar kalian dari badan hamba-hamba Allah ini. Dan beribadahlah kalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Alhamdulillah. Ya, ini sesi ruqyah. Ya, teman-teman barangkali ada yang responnya lain atau yang belum merasakan apa-apa boleh tulis di komen. Ya, reaksi yang paling saya harapkan memang ketenangan, bertambahnya iman, ketenangan. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila diingatkan nama Allah, ya bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal kepadanya. Ya, jadi Masya Allah ya, sesi ruqyah sudah, kemudian sesi ruqyah air juga sudah. Bang, kenapa tangan sebelah kanan kok merinding? Ya, coba pegang tangannya Pak, mangga. Ya, sudah. Kemudian ucapkan, saya akan bimbing. Coba baca ini. Bismillah. 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, terus arahkan keluar Pak. Seperti ini ya. Ya. Ya, seperti tadi ya. Jadi diusap keluar. Baik. Ya, apa ada perubahan tidak? Ya, coba diikuti tadi. Ya, merinding itu bagian dari respon badan yang positif ya. Artinya ketika tadi sesi ruqyah Anda mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga ada respon dari badan. Insya Allah mudah-mudahan sakit Anda atau was-was Anda atau apapun itu hilang dengan ruqyah biidznillah, atas izin Allah ya. Barangkali selamat bagi yang bergabung, selamat datang. Ya, mungkin ada yang bertanya di mana saya belajar ruqyah. Saya belajar ruqyah dengan Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, founder Rehab Hati Kuningan. Founder Rehab Hati. Saat ini saya berada di Kuningan ya. Ada bukunya yang beliau terbitkan, ini bagus sekali tentang ruqyah mandiri holistik. Saya bahas sedikit ya di pembukaan ya.
Nah, ini ada sebuah hadis ya. Ini hadis yang luar biasa yang saya bacakan ya. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fi ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya barang siapa mendatangi peramal atau dukun dan meyakini apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah peringatan. Siapa yang mendatangi peramal atau dukun kemudian meyakini bahwa apa yang mereka katakan benar, maka kata Allah ya, kata Rasulullah ya, faqad kafara, maka dia telah ingkar atau kafir bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran. Ya, ini adalah sanksi yang sangat berat. Makanya ruqyah syariah, ya sekali lagi ruqyah syariah itu hanya 3 syarat. Yang pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan doa-doa Nabi, yang ketiga dengan tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya media-media yang lain. Ya, tidak dengan media misalnya dengan ayam cemani, dengan apa? Dengan media-media yang aneh-aneh, dengan darah kah, dengan pakaian dalam kah, dengan apakah, dengan khodam kah, dengan jin, nggak ada ya. Jadi murni dengan Al-Quran, dengan doa-doa Rasulullah SAW. Ya, ketika Anda sakit, maka Anda harus yakin bahwa ketika emang obatnya pas dengan sakit Anda, maka Anda akan sembuh. Ya, kayak kemarin sakit kepala, ya bisa jadi sakit kepalanya itu karena mah. Kalau diobatinya mahnya, insya Allah sakit kepalanya ikut hilang juga. Ya, berarti pengobatannya sudah tepat. Ya, bahkan disebutkan ya, ruqyah itu kesembuhannya hanya 1-5% saja. Jadi ruqyah itu hanya 1-5% saja kesembuhan. Sisanya apa? Sisanya adalah tazkiyatun nafs. Ya, mensucikan diri, rehabilitasi hati. Sebenarnya saya ini sakit tuh kenapa sih gitu ya? Apa salah saya gitu? Tanyakan pada diri sendiri. Barangkali mohon maaf kita pernah bermaksiat kepada Allah, menyekutukannya, belum sempat bertaubat. Barangkali kita zalim, pernah zalim kepada orang, ya, dan lain sebagainya. Itu diperbaiki terlebih dahulu, bertaubat terlebih dahulu. Maka ketika taubat, tazkiyatun nafs, mensucikan dirinya, maka perlahan ya ia akan diberikan kesembuhan. Karena ruqyah ini hanya 1-5% pengaruhnya terhadap kesembuhan. Kemudian ada yang nanya lagi, Bang, ini Dahlia mau tanya, kenapa saya kalau sholat kadang-kadang mau gelisah atau perasaan nggak enak? Itu jinnya, Pak. Jadi ada beberapa orang yang dalam urusan kebaikan itu gelisah, Pak. Ya, kenapa? Berbahaya bagi mereka. Kalau Bapak ibadah, sholat, berbahaya bagi mereka. Ya, ada juga yang kalau mau ngaji dibuat ngantuk. Ya, pokoknya jangan sampai beribadah lah. Nah, ya caranya adalah lawan. Lawan, maksudnya ketika sholat itu kemudian membuat Bapak gelisah, ucapkan Alhamdulillah. Berarti ini tanda-tanda ya hancurnya syaitan dalam badan. Hancurnya jin dalam badan kita. Kenapa? Karena dia gelisah. Kenapa sholat kita itu ternyata membahayakan bagi mereka? Ya, maka lakukan saja istiqomah. Makanya saya katakan, kalau bagi laki-laki, sholatlah berjamaah di masjid, Pak. Jadi dengan Anda sholat berjamaah di masjid, satu langkah kaki kanan, ya meningkatkan derajat, satu langkah kaki kiri mengurangi dosa. Berapa langkah tuh Anda dari rumah ke masjid?
itu sudah terkumpul kebaikan yang banyak. Ya, belum lagi Anda sholat berjamaah 27 kali lipat lebih baik daripada sholat sendiri. Ya, matilah syaitan. Gelisahlah dia. Ya, kenapa orang yang dia senangi ya ternyata mau ibadah kepada Allah, berbahaya bagi mereka. Ya. Jadi saran saya istiqomahlah sholat di masjid, ya. Kemudian lawan, ya. Kemudian ini istrinya saya sering kayak gitu. Maksudnya istri bapak ya. Jadi istri saya sering kayak gitu juga. Ya, intinya gini loh. Ketika setan itu suka dengan seseorang, maka dia akan buat ya seseorang itu dekat dengan dia. Ya, caranya jauhi dia dengan Allah, jauhi dia dengan Al-Quran, buat dia gelisah dengan ibadah-ibadah. Supaya apa? Supaya ada stigma. Wah, kalau saya sholat nanti saya sakit. Kalau saya sholat saya gelisah. Kalau saya ngaji saya begini. Ada stigma-stigma itu, was-was namanya. Ya, was-was ketika orang mau ibadah dibuat was-was supaya tidak ibadah. Nah, ini jangan sampai seperti itu, dilawan. Ya, dilawan. Bismillah, bertaud. Kata Allah dalam surat As-Saffat, dalam surat Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Apabila syaitan memberikan gangguan kepadamu, fasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi berlindunglah kepada Allah. Ya, saran saya juga baca zikir pagi petang, ya, karena di dalamnya ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Gitu ya. Insyaallah. Monggo yang mau join juga dibolehkan. Ya, silakan. Oke. Ya. Ada lagi? Kalau misalnya tidak, insya Allah kita coba cukupkan. Insya Allah nanti kita lanjut lagi live-nya. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Bagi Anda yang masih sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah dan keistiqomahan. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf, saya undur diri juga ya, barangkali ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.